Oke, oke ya. Tadi kita mulai di sini. Ya, kita mulai dari sini ya tadi. Kemudian dari kontrak perkuliahan, saya lanjutkan terkait dengan nanti di sini kita akan membahas 3 determinan perilaku, di antaranya seperti kita nanti akan lebih mengenal tentang perilaku individu, selanjutnya untuk perilaku kelompok seperti apa, dan yang terakhir sistem organisasi. Kemudian nanti kita juga coba membahas kasus-kasus yang terkait dengan 3 determinan tersebut. Kemudian selanjutnya di sini pokok bahasannya kita fokus seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nanti berdasarkan ada bukunya Organizational Behavior. Nanti di sini kita akan pertama mengenal organizational behavior itu sendiri itu seperti apa. Kemudian dari perilaku individu itu seperti apa, kemudian grup atau kelompok itu seperti apa, dan sistem organisasi seperti apa. Yang di dalam masing-masingnya nanti kita akan membahas kalau untuk individu lebih ke mungkin ada di dalamnya ada terkait dengan attitude, emotion, kemudian personality atau kepribadian, lebih terkait dengan personal kita masing-masing. Selanjutnya di dalam individu kita nanti mengenal di mana ada work team atau bekerja kelompok itu seperti apa, bagaimana berkomunikasi, kemudian di sana ada leadership kepemimpinan di dalam suatu organisasi atau kelompok. Selanjutnya di sana nanti ada konflik, kemudian struktur dari organisasi itu sendiri. Kemudian di dalam organizational system nanti kita akan membahas terkait dengan budaya di dalam organisasi. Selanjutnya dalam kaitannya mungkin perubahan di organisasi atau mungkin nanti organizational change atau lebih ada istilah juga change management. Kemudian selanjutnya ada stress management. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Artika Arista di sini dengan NIP 20930047. Saya akan memandu rekan-rekan sekalian untuk menjadi koordinator mata kuliah dalam MPO untuk kelas A ya. Saya sendiri berasal dari Yogyakarta, kemudian sekarang ini saya tinggal di ini jalan di Panjaitan, di seberang dari kampus kita. Kemudian untuk nomor WhatsApp saya ada di 0813 3612 4075. Kemudian nanti teknis kelas nanti kita diskusikan di akhir. Kemudian untuk pendidikan saya dari Diploma 3 Ilmu Komputer dan Sistem Informasi UGM, kemudian melanjutkan S1 dan S2-nya di Universitas Bina Nusantara Jakarta. Selanjutnya untuk pengalaman kerja sendiri, saya waktu itu kerjanya juga waktu itu masih mahasiswa, jadi membantu dosen karena waktu itu ada project, kemudian saya dapat tawaran pekerjaan dari dosen untuk bekerja di LPPM UGM. Selanjutnya berikut ini untuk peta capaian pembelajaran mata kuliah kecil-kecil, sebentar, coba saya perbesar di sini. Ya, di sini kita bisa lihat untuk capaian pembelajarannya. Yang pertama, dalam kaitannya dengan sikap, nanti diharapkan rekan-rekan mahasiswa untuk bisa menunjukkan sikap bertanggung jawab, kemudian pengetahuannya untuk mengidentifikasi dan memformulasi dan juga pemecahan masalah terkait kebutuhan informasi dalam suatu organisasi. Selanjutnya yang ketiga untuk keterampilan umum dalam kaitannya dengan penerapan pemikiran logis dan kritis. Nanti bagaimana penerapan teknologi dan ilmu pengetahuan dan teknologi nanti dalam kaitannya sesuai kebidanan kita. Selanjutnya untuk keterampilan khususnya di sini nanti akan diharapkan untuk bisa bekerja teamwork, mengenal diri sendiri dan juga nanti bagaimana berperan dalam suatu tim. Selanjutnya di sini untuk capaian pembelajaran mata kuliah kita, bagaimana kita yang pertama itu menekankan dalam kaitannya dengan perilaku individu, kita lebih mengenal individu. Selanjutnya untuk yang kedua,
bagaimana kita mengenal teori yang berkaitan dengan perilaku kelompok tadi dan juga sistem organisasi. Kemudian yang ketiga, bagaimana dari ketiganya tadi determinan baik individu, kelompok, dan juga sistem organisasi di dalam suatu real work atau lingkungan kerja yang benar-benar sesungguhnya itu seperti apa. Selanjutnya di sini pembelajaran kita nanti fokusnya ada 12 poin utama. Untuk pertemuannya nanti di akhir pertemuan nanti saya jelaskan saja secara dari pertama ya. Kita mulai dari pertama itu fokus utama kita di sini untuk mendefinisikan konsep perilaku organisasi dan juga diversity atau keberagaman. Selanjutnya untuk yang kedua, kita berfokus dengan kepribadian atau nanti bagaimana kita mengenal kepribadian kita, nilai, emosi, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, dalam kaitannya dengan sikap atau kepuasan kerja, ada job satisfaction nanti yang nanti bisa mempengaruhi turnover nanti kita bahas. Kemudian selanjutnya di 4 itu ada di sini persepsi dan juga pengambilan keputusan individu. Kemudian di kelimanya kita akan mengenal dengan teori motivasi. Ada berbagai teori motivasi. Selanjutnya kita coba lebih ke aplikatifnya, sisi keenamnya. Bagaimana teori motivasi tadi secara aplikatifnya atau penerapannya seperti apa. Kemudian yang ketujuh, kita akan bagaimana mempelajari terkait dengan perilaku kelompok. Di sini. Kemudian yang kedelapan, di sini kita akan mengenal konsep kepemimpinan tadi. Jadi sudah masuk ya dari tim mulai ketujuh, kita nanti ke atas, nanti coba mengenal dari sisi kelompok. Tadi yang 7 ke bawah, 6 ke bawah, tadi kita mengenal individu. Selanjutnya yang 7 ke atas, kita coba mengenal bagaimana kelompok itu. Kemudian tadi di 8 ya, kepemimpinan dan komunikasi dalam organisasi. Selanjutnya di 9, nanti kita mengenal konsep power atau kekuasaan. Kemudian dalam kaitannya dengan politik. Terus kemudian di 10, kita mengenal konflik, bagaimana kita nanti menghandle konflik, kemudian bernegosiasi. Kemudian ke-11-nya, kita coba mengenal struktur dan budaya organisasi. Yang ke-12-nya, kita menjelaskan tadi organizational change atau perubahan di organisasi dan juga bagaimana pengelolaannya. Kemudian selanjutnya di sini buku yang akan digunakan yaitu Organizational Behavior untuk edisi 18. Belum saya upload di LMS, saya sudah coba isi LMS-nya, nanti saya perlihatkan ke rekan-rekan mahasiswa. Kemudian untuk bukunya tadi belum saya upload. Besok teman-teman mahasiswa mungkin bisa silahkan untuk mendownload. Untuk yang pokok kita menggunakan yang A atau organizational behavior yang Stephen Robbins. Kemudian yang esensial yang B ini buku penunjang hampir sama sebenarnya untuk secara umum untuk isiannya. Untuk dalamnya mungkin hampir sama karena penulisnya juga sama, tapi kita lebih fokus ke yang A. Yang B hanya sebagai penunjang saja. Kemudian selanjutnya untuk tugas assignment teman-teman mahasiswa nanti ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Selanjutnya kalau kelompok mungkin antara 2 sampai 3 orang. Kemudian untuk tugas mungkin diharapkan rekan-rekan mahasiswa bisa mengumpulkan sesuai deadline-nya. Kemudian untuk yang ketiga, di sini untuk tugas rencana kemarin sempat saya diskusi dengan Ibu Sarah untuk tugas di week 14 atau pertemuan ke-14. Kemarin dari Bu Sarah ada ide untuk membuat suatu presentasi, jadi teman-teman bikin kelompok kecil antara 2 sampai 3 orang di mana nanti teman-teman mendiskusikan. Kalau saya nanti fokusnya nanti tugasnya saya sampaikan di LMS. Kemudian ini untuk secara umum gambarannya saja itu, jadi nanti teman-teman mahasiswa coba melihat di sekitar teman-teman aja sih mahasiswa itu ada organisasi atau
perusahaan atau ya usaha kecil tidak apa-apa. Nanti teman-teman coba identifikasi bagaimana nanti dalam kaitannya dia bagaimana mereka mengelola individunya seperti apa, kemudian di level apa pengelolaan timnya seperti apa nanti teman-teman ceritakan nanti dari kita belajar 14 pertemuan 12 fokusnya ada di 12 pertemuan nanti teman-teman coba ceritakan seperti apa gambaran di kondisi real di sekitar rekan-rekan mahasiswa. Jadi karena kita berkelompok mungkin nanti salah satu dari rekan-rekan mahasiswa ada objek di mana gitu. Misalnya di dekat rumahnya si A ada, oh di sini ada suatu usaha. Nah, di sana coba kalian pelajari terkait bagaimana perilaku individu, kemudian kelompok, dan di dalam suatu organisasi. Seperti itu rencananya. Kemudian untuk dari assignment week 15-nya, nanti rencana kemarin juga diskusi dengan Ibu Sarah, kita coba mau menghadirkan pembicara dari luar. Jadi ada rekan dari industri, baik nanti dari saya atau Bu Sarah, kemarin dari saya sudah ada sih rekan saya yang bekerja di Singapura, itu nanti akan cerita sama teman-teman mahasiswa kaitannya dengan bagaimana individual, kemudian tadi grup ya sama organizational system di apa namanya benar-benar di tempat kerja nyata itu seperti apa. Terutama apalagi nanti di kondisi pandemik ya. Mungkin bisa buat gambaran teman-teman mahasiswa, kemudian tugasnya nanti teman-teman mahasiswa membuat suatu resume atau ringkasan saja dari apa yang disampaikan beliau, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini untuk pembobotan nilai, kita bisa lihat di tabel ada unsur penilaian. Kalau di saya ada 5 poin utama. Yang pertama untuk keaktifan itu saya berikan bobot 12. Diharapkan nanti rekan-rekan mahasiswa untuk bisa terlibat di diskusi di kelas virtual. Misalnya nanti ada pertanyaan apa, teman-teman coba untuk bisa memberikan tanggapan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada poin kedua yaitu kuis. Di sini nanti coba saya manfaatkan LMS atau kalau tidak nanti yang lebih menarik atau kuisis ya nanti coba saya ini lagi untuk kuisnya. Jadi kuisis itu kuis itu jadi nanti kita ada pertanyaan-pertanyaan yang pendek dalam kaitannya untuk review dari materi kita seperti itu. Untuk assignment nanti biasanya mungkin bisa analisis juga terkait dengan suatu kasus tertentu. Tapi nanti saya sampaikan dulu lah nanti di LMS. Kemudian poinnya ada 30%. Di sini sebaiknya untuk rekan-rekan mahasiswa untuk menghindari keterlambatan ya. Kemudian diharapkan rekan-rekan mahasiswa juga copy paste, jangan terlalu kebangetan ya. Dan apa ya, kami di apa namanya kampus bagaimana membudayakan untuk menghindari plagiarisme. Jadi rekan-rekan mahasiswa sebisa mungkin untuk memanfaatkan bahasa rekan-rekan mahasiswa sendiri seperti itu. Karena kalau saya temui nanti ada jawaban yang sama persis, bahkan itu samanya ada juga saya pernah dengar itu misalnya dia sampai apa namanya lupa, jadi ngopi tugas dari temennya sampai lupa, jadi namanya temennya itu masih ada seperti itu sampai terlalu parah gitu. Uh, saya akan memberlakukan jadi kalau misalnya kesamaan itu misalnya 2 orang ya nilainya harusnya 100% full karena dia apa ada plagiarisme di antara keduanya, saya tidak tahu siapa yang mencontoh, tapi nilai 100 itu saya akan bagi menjadi 2. Jadi masing-masing dapat 50. Sedangkan kalau kesamaan itu berulang, misalnya menjadi 3 orang atau 4 orang, misalnya 4 orang, maka 100 itu dibagi 4. Jadi semakin banyak jumlah kesamaan itu, maka akan saya bagi nilainya dari siapa yang sama, seperti itu. Oke, kemudian untuk UTS saya beri poin dan UAS itu 20-20. Untuk ketentuannya mungkin mengikuti ya aturan akademik seperti apa nanti. Kemudian untuk kriteria penilaiannya secara umum sama rekan-rekan mahasiswa. Di sini sama ya, mengikuti institusi ada nilai A,
itu poinnya 4 dengan rentang 80 sampai 100, kemudian HP 75 sampai ya 79 ya 3,5 dan seterusnya sampai dengan E. Kemudian selanjutnya di sini untuk jadwal kita, insya Allah kita ketemu setiap Senin ya, pukul 14.30 sampai 16.30. Kemudian di sini nanti media pembelajaran yang kita gunakan yaitu laptop. Teman-teman mahasiswa mungkin ada juga yang memanfaatkan handphone ya. Yang penting nanti kalau misalnya bisa mengikuti perkuliahan dengan lancar, ya tidak masalah. Kemudian selanjutnya aplikasi kita memanfaatkan Google Meet yang sudah diberikan dari akademik. Kemudian untuk LMS-nya di sini nanti fokus saya LMS itu untuk sharing materi. Untuk teman-teman yang mau diskusi juga tidak apa-apa, tapi mungkin poin utamanya untuk ini ya, sharing materi saja dalam kaitannya nanti PPT, kemudian kalau ada mungkin lecture note atau PDF, kemudian atau mungkin nanti link YouTube akan disampaikan melalui LMS. Nanti karena tim teaching dengan Bu Sarah dalam satu LMS ya, nanti mungkin akan ada juga dari beliau. Jadi nanti saling ini aja, saling menambahkan seperti itu. Kemudian untuk tata tertib di perkuliahan kita nanti untuk total kehadiran minimal 75%, diharapkan rekan-rekan mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan dengan minimal absennya paling sedikit itu absennya itu maksimalnya itu 3 kali ya. Jadi kehadiran rekan-rekan mahasiswa menjadi nilai yang cukup istilahnya poin yang cukup baik juga untuk menambah nilai kita. Kemudian untuk pakaiannya, untuk kuliah daring ini tidak ada requirement tertentu, tetapi diharapkan mahasiswa juga berpakaian rapi dan sopan. Tidak ada aturan untuk seragamnya, tidak ada. Kemudian untuk presensi nanti bisa, ini saya rencana memang mau memanggil seperti itu, karena tadi ada perkenalan dari Bu apa namanya Kaprodi, ada fitur untuk QR code. Saya mau coba juga fiturnya sekalian teman-teman mahasiswa juga coba nanti seperti apa, nanti saya cek juga untuk saya panggil lagi untuk biar lebih kenal lagi sama rekan-rekan mahasiswa. Kemudian selanjutnya di sini terkait dengan poin 4 untuk titip absen. Nah, apabila diketahui terdapat ada yang titip absen, maka ada sanksinya secara umum sama yang mungkin dengan mata kuliah yang lain ya. Ada 5 orang mahasiswa yang kehadirannya akan dihapus secara acak. Jadi mungkin akan perlu menjadi perhatian buat teman-teman ya. Kemudian di sini untuk yang tidak dapat berhalangan tidak dapat hadir UTS atau UAS, silahkan mengikuti sesuai ketentuan dari pihak akademik. Selanjutnya di sini untuk dalam kaitannya mencontek, nah, saya juga mengikuti dari rekan-rekan mungkin mata kuliah yang lain, defaultnya apabila ada ditemukan indikasi mencontek. Kemudian untuk perkuliahannya juga harapannya teman-teman di silent ya, karena di sini kita fokus untuk kuliah, untuk mungkin agar tidak mengganggu juga. Kemudian di sini diharapkan rekan-rekan mahasiswa juga menjaga kesopanan dalam berkomunikasi, baik nanti kita lewat Google Meet, kelas virtual, ataupun WhatsApp, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa yang tidak dapat hadir diharapkan mengkonfirmasi dosen pengampu, kalau bisa ada bukti keterangannya, bisa di-scan. Kemudian untuk teman-teman mahasiswa yang nanti istilahnya ramai sendiri atau mungkin mengganggu jalannya perkuliahan, silahkan nanti mengisi perkuliahan pada hari tersebut. Kemudian untuk yang ke-11 dalam kaitannya nanti keaktifan, teman-teman bisa terlibat dalam diskusi kelas kita nanti secara virtual ini. Kemudian selanjutnya untuk pengumpulan ya diharapkan sesuai deadline-nya. Nanti
kaitannya nanti kita diskusikan dalam kaitannya nanti tugasnya mau gimana. Karena tadi saya sempat diinformasikan juga dari pihak ketua kelas ya tadi untuk bagaimana teknisnya. Nanti saya diskusi sama rekan-rekan mahasiswa nanti di akhir. Kemudian untuk perkuliahan daring ini diharapkan nanti ini ya kameranya atau untuk ini videonya untuk menyala, tapi untuk mic-nya dinonaktifkan kecuali nanti kalau misalnya saya meminta untuk berbicara. Selanjutnya di sini jadwal perkuliahan kita untuk pertemuannya ada 16 pertemuan. Yang pertama nanti kita cukup perkenalan saja ya. Nanti perkenalan rekan-rekan mahasiswa nanti saya sekaligus cek lagi absennya juga. Kemudian untuk yang pertemuan kedua nanti berarti kita mulai minggu depan. Nanti dari terkait tadi organizational behavior atau perilaku organisasi sama diversity atau keragaman organisasi. Kemudian yang ketiga nanti di 19 untuk di sini personality, kemudian ada personality, kemudian value, kemudian emotion, di emosi bagaimana mengelola emosi, dan mood. Kemudian yang keempat di sini nanti ada attitude job satisfaction, kepuasan kinerja tadi ya, sikap. Kemudian yang kelima ada persepsi tadi. Nanti yang keenam ada ini motivational. Jadi di sini teori-teori motivasi, kemudian dilanjutkan ke 7 nanti aplikasinya. Selanjutnya nanti kita ada UTS di minggu ya, pertemuan week ke-8. Kemudian di sini tadi sudah perpotongannya tadi yang di atas terkait individu, kemudian ke-9-nya di sini nanti ada grup, di mana kita mengenal grup itu seperti apa, kemudian ke-10 ada leadership-nya atau kepemimpinan dan komunikasi. Selanjutnya ada ini power atau kekuasaan, kemudian di ke-12 ada konflik, bagaimana nanti kita mengelola konflik. Selanjutnya ada ke-13-nya itu nanti bagaimana di struktur organisasi dan juga budaya di organisasi. Selanjutnya di ke-14 ada perubahan dalam organisasi dan juga manajemen stres. Selanjutnya yang ke-15 tadi yang saya sampaikan nanti insya Allah ada pembicara tamu dari benar-benar industri ya, mungkin yang beliaunya yang bekerja di industri nanti akan cerita sama teman-teman. Tapi mungkin kepastiannya nanti kami informasikan lebih lanjut karena saya dan Ibu Sarah kemarin Ibu Sarah mau ada referensi yang lain, mungkin nanti kami informasikan lagi. Untuk rencananya seperti itu. Kemudian di ke week 16-nya kita ada UAS. Selanjutnya di sini, nah kita akan perkenalan ya rekan-rekan mahasiswa sekalian, nanti saya cek absennya sekalian. Ada yang belum masuk mungkin ya. Nanti saya panggil sebentar. Saya stop sharing dulu. Ya, nanti saya panggil nama rekan-rekan mahasiswa, silahkan memperkenalkan diri dan juga mungkin asalnya dari mana, sama sekarang mungkin berada di mana, seperti itu. Silahkan ya. Saya mulai dari Mas Ahmad Rizky Pambudianto. Monggo silahkan Mas. Ya, baik. Selamat sore. Ya. Nama saya Ahmad Rizky Pambudianto. Ya, Mas. Asal dari Mojokerto dan sekarang di Mojokerto. Oke. Sudah ya Mas, untuk presensinya sudah saya cek hadir. Terima kasih ya. Ya, Kemudian selanjutnya Mas Agung Triwibowo. Mana Mas Agung Triwibowo? Sore Bu, nama saya Agung Triwibowo dari Banjarnegara, sekarang di rumah.
Oh, di rumah di Banjarnegara juga. Ya. Oke, sebentar. Sudah hadir, sudah masuk untuk presensinya. Terima kasih ya, Terima Mas. kasih. Ya, Bu, sama-sama. Ya, kita lanjut ke Mas Alwi Hafiz Saragi. Mas Alwi, hadir? Mas Alwi, sudah di sini di daftar hadir belum? Oke, saya lewati ya. Kemudian lanjut ke Mbak Apriliana Kusuma Putri. Ada? Mbak Apriliana. Ada? Di sini sih hadir. Ada ini ya. Ada mahasiswanya. Belum terlihat ya. Kita cek namanya. Oke. Belum ya? Oke. Oke, kita skip dulu. Kemudian selanjutnya ada Mas Aksel Giovanni Purwoko. Hadir, Bu. Ya. Dari mana, Mas? Eh, asli Purwokerto, Bu. Asli Purwokerto. Berarti di Iya. sini juga di Purwokerto juga Iya, ya. di Purwokerto. Sudah hadir, Mas. Presensinya masuk. Ya. Oke, makasih, Bu. Terima kasih. Selanjutnya ada Mbak Safia Sagita. Ada? Ada Ibu. Ya. Silahkan. Mbak Safia Sagita dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safia Sagita. Ya. Asalnya Pekalongan. Sekarang di Pekalongan, Bu. Oke. Ya. Kemudian sudah masuk ya, Mbak, untuk presensinya hadir. Terima Ya, kasih. Ibu. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Dian Fikri Rizkiana Dewi. Ada? Ya Bu, ada Bu. Silahkan, Mbak. Perkenalkan, nama saya Dian Fikri Rizkiana Dewi. Ya. Saya berasal dari Tegal, sekarang lagi di Tegal juga Bu. Oke. Sudah masuk, Mbak, untuk presensinya. Terima kasih ya. Sama Ibu. Kemudian kita lanjut ke Mbak Elza Puspitasari. Hadir? Ya, hadir Bu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Puspitasari. Saya dari Purwokerto. Sekarang di Purwokerto. Oke. Sudah masuk ya, Mbak, untuk presensinya. Mbak Elza hadir. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Selanjutnya untuk Mas apa? Mas Fadila ya. Mas Fadila Naisita. Oh, Mbak ya. Maaf. Oh ya, maaf. Ya, monggo, silakan. Perkenalkan, nama saya Fadilah Naisita Izani. Saya dari Tambak Banyumas, sekarang di rumah, Bu. Oh, oke. Ini untuk presensinya sudah hadir ya, Mbak Fadila. Terima kasih. Selanjutnya ada Mbak Kesit Galuh Kirana. Benar kan, Mbak? Ya. Iya Bu, benar. Ya, perkenalkan, nama saya Kesit Galuh Kirana dari Sumpih Banyumas. Sekarang di Sumpih. Oke. Ini sudah masuk ya, Mbak, untuk hadir daftar hadirnya. Ya, Oke, makasih Ibu. Ya, terima kasih juga, Mbak. Kita lanjutkan ke Mbak Laili Nurdia. Hadir? Iya, ada Bu, hadir. Silahkan, Mbak. Perkenalkan, nama saya Laili Nurdia, biasa dipanggil Leli. Saya berasal dari Pekalongan, Bu. Oke, sekarang ada di rumah, Pekalongan. di Pekalongan. Oke, masuk ya, Mbak, untuk di daftar hadirnya. Terima kasih. Selanjutnya. Oke, Bu. Iya, makasih kembali. Kita lanjut ke Mas Lutfi Windu Rizkia. Hadir? Sore Bu. Ya. Selamat sore, Mas. Saya Lutfi Windu. Monggo. Di Jatilawang. Ya, sekarang di Jatilawang. Oke. Sudah hadir, Mas. Masuk untuk presensi kehadiran. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke Mas Muhammad Amrizal.
Ini Mas Ketua kelas kita, monggo. Ya Bu, perkenalkan nama saya Muhammad Amir Senahar. Saya asal dari Comal, Pemalang. Oh, Pemalang. Ya, Ini sekarang ini di... masih di rumah di Comal. Oke. Sudah Ya. masuk ya Mas untuk presensinya. Terima kasih ya. Oke, kita lanjutkan. Ada Mas Muhammad Saddam Hussein. Sudah hadir di sini masuk? Sudah Bu. Ya, Selamat sore Bu. Ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Saddam Hussein, asal dari Pekalongan dan saya sekarang di rumah. Oke. Mas Muhammad Saddam sudah masuk ya untuk presensinya. Siap Bu, terima kasih juga Mas. Kita lanjut ke Mbak atau Mas ya, maaf ya. Mas atau Mbak ini, Puji Pangestu, maaf ya. Saya bingung. Mbak atau Mas, silahkan. Sudah hadir? Assalamualaikum. Sudah Bu? Waalaikumsalam. Ya Mas, maaf. Assalamualaikum. Ya, monggo Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan. Perkenalkan, nama saya Puji Pangestu, asal dari Ciamis. Ya. Sekarang berada di rumah. Ciamis, Jawa Barat. Oke, Ciamis, Jawa Barat. Di sana kondisinya gimana Mas, Jawa Barat? Yang penting sehat semua ya. Untuk kehadirannya sudah masuk. Sudah masuk ya. Terima kasih Mas Puji. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke Mbak Revi. Mbak Revi Mustika ada? Ada Bu. Monggo, Mbak, silahkan. Perkenalkan, nama saya Revi Mustika Sari, asal dari Purwokerto. Sekarang di Oke, masuk ya Mbak untuk presensi kehadirannya. Terima kasih. Sudah Bu. Ya, sama-sama. Terus kita lanjut ke Mbak Rizka Septiana Putri. Ada? Hadir Bu. Iya, monggo, silahkan. Perkenalkan, nama saya Rizka Septiana Putri, asalnya dari Purwokerto, sekarang di rumah. Oke, presensinya sudah masuk ya Mbak. Terima kasih Mbak Rizka. Selanjutnya kita ada Mbak Salsabila Safira. Ya, ada Bu. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Salsabila Safira, asal dari Jakarta, sekarang di Tangerang. Tangerang. Daerah di sana gimana Mbak? Ya, gitu masih ini ya. Semoga semua kondisi sehat ya. Oke, terus ini sudah masuk presensinya. Terima kasih. Ya, makasih kembali Bu. Kemudian lanjut kita ke Mbak Siska Olivia. Iya, ya, silakan. Nama saya Siska Olivia Sihite, asal saya dari Medan, dan saya sekarang lagi di Medan. Oke, jauh sekali. Sudah masuk ya Mbak untuk kehadirannya. Terima kasih. Iya Bu. Selanjutnya kita lanjut ke Mbak Syafira Riza Ramadana. Ada? Ada Bu. Ya, monggo Mbak. Perkenalkan, nama saya Syafira Riza Ramadana, asal Cilacap, sekarang lagi di Cilacap. Oke, sudah masuk ya Mbak untuk presensinya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kemudian kita lanjut. Tadi sekarang Mbak Vindi Kusuma Winanda ada? Mbak Vindi Kusuma ada? Ya Bu. Ya, silahkan Mbak. Perkenalkan, saya Vindi Kusuma. Ya. Dari Nganjuk Bu. Oh, Nganjuk. Sekarang juga di Nganjuk berarti? Iya, sekarang di rumah. Oke, di sana gimana Mbak? Jawa Timur ya? Masih ini ya, kondisi merah atau awan. Kemudian Mbak Vindi tadi sudah masuk ya untuk presensi kehadirannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya kita ke Mbak Windia. Mbak Windia
Ada Mbak Windia? Mbak Windia? Ada? Mbak Windia? Ya, silahkan. Oh, oke. Sudah masuk ya Mbak untuk absensi kehadirannya, presensi kehadiran. Oke, terima kasih. Terus Mbak Yuliana Putri tadi izin. Kemudian lanjut saja kita ke Mas Agung Prayogo. Ada? Ada Bu. Ya, Perkenalkan nama saya Agung Prayogo, dipanggilnya Agung. Ya. Asalnya dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sekarang posisi di rumah. Wah, di sana bagaimana Mas kondisinya? Ini sih Bu, masih sepi. Masih Zona ini merah ya. sih Bu. Ya, semoga segera ini ya. Yang penting semuanya sehat. Oke. Kemudian untuk presensi kehadirannya sudah ya Mas? Masuk hadir. Terima kasih. Kita lanjut. Mas Andaru. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Andaru Lekananggoro. Saya berasal dari Cilacap. Posisi sekarang saya di rumah saja Bu. Oh, oke. Terima kasih Mas. Oh ya, untuk hadirnya sudah masuk. Terima kasih. Sama-sama Bu. Kemudian kita lanjut ke Mbak Atika Ramadhani. Hadir? Ada Bu. Ya, monggo Mbak. Hadir Bu. Perkenalkan nama saya Atika Ramadhani Utami. Saya dari Medan. Sekarang lagi di Medan. Oh, Medan. Tadi ada ya Mbaknya juga temannya tadi Medan. Iya Bu. Gimana di sana? Sehat-sehat kan ya? Iya Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terus ini ya Mbak, presensinya sudah masuk. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kita lanjut ke Mas Dimas. Ada Mas Dimas Dava. Hadir Bu. Ya, monggo Mas, silahkan. Nama saya Dimas Dava Darmawan. Ya. Saya Tangerang. Sekarang posisi saya di Purwokerto Bu. Oh, di Purwokerto. Masih di sini ya, dekat. Kemudian untuk presensi kehadirannya sudah Mas. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian ada Mbak Eliana Saci. Ada? Ya Ibu. Ya. Perkenalkan, nama saya Eliana Saci Mulyono. Asal dari Purbalingga. Sekarang di Purbalingga. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sudah masuk ya Mbak untuk presensinya. Lanjut kita ke Mbak Fadila Indrayani. Ada? Ada Bu. Monggo Mbak, silahkan. Perkenalkan, nama saya Fadila Indrayani, asal Purwokerto. Sekarang lagi di Purwokerto. Oke. Terima kasih. Sudah masuk untuk presensi kehadirannya. Bu, sama-sama. Lanjut ada ini Mbak ya, Mbak Hoiriyah. Ada? Iya Bu, saya. Ya, monggo Mbak. Silahkan. Oke, selamat sore teman-teman. Selamat sore Bu. Perkenalkan, nama saya Hoiria. Biasanya dipanggil Ahoy. Saya dari Tangerang Selatan. Oh, Tangerang jauh juga ini. Iya, Berarti di Tangerang juga masih? Bukan Tangerang Kota Bu, Tangerang Selatan, deket-deket Jakarta. Oh, deket Jakarta. Masih masuk area ini juga ya Mbak? Zona ini? Di tempat saya enggak Bu. Oh, malah enggak ya? Oke. Malah aman. Oh ya, alhamdulillah lah. Ya, terima kasih ya Mbak hadirnya. Sudah, daftar hadirnya sudah. Terima kasih. Kita lanjut ke ada Mbak Kunaslima. Ada? Monggo. Ada Bu. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Kunaslima Zainur Rahmah. Bisa dipanggil Kunas dari Purwokerto. Sekarang di Purwokerto juga? Iya. Oke. Sudah masuk ya Mbak untuk daftar hadirnya? Ya, Terima Bu, kasih. makasih. Selanjutnya ada Mbak Lulas Noviola. Iya Bu, hadir. Ya. Silakan, Mbak. Selamat sore Bu, nama saya Lulas Noviola. Biasa dipanggil Lula. Saya berasal dari Tangerang dan sekarang di Tangerang. Di Tangerang juga. Oh ya, temennya tadi ya. Iya Bu. Untuk presensinya sudah masuk Mbak. Terima kasih ya. Terima kasih kembali Bu. Nah, kita lanjut ada Mas Majid ya. Mas Majid Gigi.
Silahkan. Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Majid Setiawan, Ya. asal dari Purwokerto, dan sekarang juga tetap di Purwokerto. Oke. Di sini sudah masuk ya Mas untuk presensinya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Lanjut ada Mbak Prameswari. Ada? Mbak Prameswari. Ibu. Ya, silahkan Mbak. Nama saya Prameswari Nanda Krisani, Ya. biasa dipanggil Ames dari Bekasi. Oh, Bekasi jauh juga ini. Sehat ya Mbak? Sehat, puji Tuhan, Bu. Alhamdulillah ya. Terus untuk presensinya sudah masuk. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Makasih kembali. Ya, kita lanjut. Ada Mbak ya ini, Mbak Raswini. Iya, Bu. Ya, silahkan Mbak. Perkenalkan, nama saya Raswini, asal Ya. dari Cirebon, sekarang lagi di Cirebon. Oke. Ini presensinya sudah masuk ya Mbak? Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Kemudian kita lanjut. Ada Mas Rian Aditya. Hadir? Hadir, Bu. Ya, silahkan. Mas, halo, silahkan. Perkenalkan diri. Halo? Putus ya? Di sini sudah mengisi daftar hadir sih, sudah masuk. Sudah masuk. Halo? Putus-putus ya? Oke, kita lanjut ke Mbak Sustianisa. Sudah? Mbak Sustianisa ada di kelas? Silahkan. Ada, Bu. Ya, Assalamualaikum silakan, Mbak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sustiani Sagita Siwi, biasa dipanggil Siwi. Saya Oh, berasal ya. dari Purwokerto. Sekarang Oh, berada ya. di rumah. Oke. Terus presensinya sudah masuk ya, Mbak? Ya, Bu. Terima Kemudian kasih. ya sama-sama. Kita lanjut. Ada Mbak Sania Maulidia. Ada? Ya, nama saya Sania Maulidi Wijasih. Rumah saya Bumi Ayu, Bu. Sekarang di ini juga di rumah. Bumi Ayu. Oke. Terima kasih ya Mbak sudah masuk untuk presensi kehadirannya. Terima kasih. Terus kita lanjut. Yang terakhir ada Mbak Gita Serafika. Hadir? Di sini masuk? Hadir, Bu. Ya, monggo Mbak. Perkenalkan, nama saya Gita Serafika BR Semiring, asal saya dari Medan, dan saya Medan juga. Ini di Medan juga? Iya, Bu. Oke. Terus ini sudah ya Mbak untuk presensi kehadirannya. Kemudian tadi hampir semua mahasiswa hadir. Di sini coba saya refresh dulu. Nanya pede. Bu Rian udah hadir ya, Bu, tadi? Ini sebentar Mas, saya cross check dulu. Tadi yang izin soalnya Mbak Yulia tadi yang izin ke saya. Pede. Oh, kita anaknya. Coba Mas. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan? Saya tadi telat, Apriliana. Soalnya lagi di jalan mau kerja. Oh iya. Apriliana, ya udah masuk Mbak. Maaf ya Bu, soalnya Nggak tadi apa-apa. hujan. Nggak apa-apa, Agak nggak neduh apa-apa. sebentar. Nggak apa-apa. Iya, Yang penting Ibu. konfirmasi aja rekan-rekan mahasiswa. Kalau misalnya ini. Iya. Kemudian ini alhamdulillahnya hampir semua sudah hadir. Yang izin tadi ada Mbak Yuliana Putri. Insya Allah semuanya hadir. Kemudian jadi hadirnya ada 38 orang, yang izin 1. Kemudian ini nanti untuk LMS-nya teman-teman mahasiswa udah coba lihat mungkin. Kayak kemarin masih saya isi baru sampai di ini sih. Hampir sama gambaran yang tadi. Untuk dari presentasi belum saya beri materi sama bukunya sih. Tadi Bu Sarah nyampaikannya katanya mau di ini ada tambahan dari beliau, tapi kurang tahu juga udah update atau belum. Sebentar saya ini dulu. Saya coba ini ya.
Untuk LMS-nya, ya masih ini sih baru perkenalan, saya isi perkenalan dan ini apa namanya, untuk capaian seperti yang saya sampaikan tadi untuk di presentasi belum saya isi bukunya. Insya Allah nanti secepatnya saya akan isi. Nanti saya isi bukunya sekalian, nanti rekan-rekan mahasiswa tinggal download. Kemudian untuk materi kita mulai dari minggu depan ya untuk materinya. Terus untuk dalam kaitannya tadi saya sempat diskusi dengan ketua kelas, itu nanti rekan-rekan mahasiswa gimana mau buat apa namanya grup seperti itu atau gimana? Lebih enaknya untuk komunikasi nanti sama tugas. Karena kebanyakan kan rata-rata masing-masing dosen itu untuk mata kuliah membuat ini sendiri ya, grup sendiri ya. Itu bagaimana, efisien atau enggak kalau semisalnya dibuat apa namanya grup untuk mata kuliah sendiri. Kalau saya pribadi sih nanti mungkin bisa japri ke ketua kelas ya, untuk ketua kelas bisa disampaikan ke rekan-rekan mahasiswa yang lain. Tapi apa namanya nanti dari teman-teman mahasiswa bagaimana? Ataukah lebih nyamannya misalnya dibuat grup sendiri untuk mata kuliah kita atau bagaimana nanti? Karena kalau untuk penanggung jawab tetap saya nanti cuman tim teachingnya dengan Ibu Sarah mungkin. Dari nanti kalau misalnya ada share apa materi atau apa namanya link YouTube atau informasi yang lainnya nanti mungkin barengan di satu LMS yang sama seperti itu. Ini pertimbangannya dari teman-teman mahasiswa, ada yang mau menyampaikan? Silakan. Gimana mau timnya? Atau mungkin Mas Ketua kelas tadi, silakan. Nah, ya izin Mas. Amrizal, monggo Mas. Mas Amrizal. Tadi saya sudah apa namanya tanya sama grup yang itu yang kelas A itu. Ya. Dari mereka itu katanya mending nggak usah buat grup. Ya, nanti gimana? kalau ada informasi dari saya saja terus nanti saya terusin ke grup kelas seperti itu Bu. Oh, oke. Ya, insya Allah. Soalnya dari teman-teman juga ada yang di kelas C kayak gitu sih Bu. Jadi mungkin kebanyakan grup seperti itu. Oh iya, karena iya sih prakteknya iya setiap mata kuliah kayaknya pada minta ini sendiri sih. Kalau saya pribadi yang penting nanti informasi tetap tersampaikan tidak masalah. Kemudian tadi nanti yang kaitannya untuk perkenalan tadi ya nanti saya upload juga di LMS. Nanti jadi kalau misalnya mungkin ada problem lewat Mas Amrizal nanti bisa japri ke saya seperti itu untuk teknisnya. Untuk penugasan nanti saya coba lewat LMS. Kalau enggak nanti kita ini sambil jalan nanti gimana untuk tugas sama ininya. Tuh. Terus untuk materi sih mungkin kaitannya biasanya pakai buku ya. Nanti teman-teman mahasiswa silahkan nanti gimana nyamannya. Nanti saya share bukunya. Kemudian apa ya tadi? Sepertinya sudah sih. Untuk nanti kaitannya dengan yang tadi tugas kalau saya mungkin nanti sebagian besar lebih banyak tugas individu ya karena ternyata di kampus kita kemarin ada instruksi dari Bapak Rektor untuk mengoptimalkan tugas individu karena kondisi pandemik ya. Jadi tapi kemarin saya diskusi dengan Ibu Sarah mintanya kalau bisa ada yang tim. Jadi teman-teman mahasiswa seperti contohnya mungkin diminta bikin seperti video ya. Jadi webinar gini bareng minimal 2 orang, maksimal 3 orang. Nanti kalian saling diskusi. Kalau untuk contohnya kemarin sih Bu Sarah mintanya mau kasus, tapi saya sendiri sih ngelihat dari contoh dari buku Organizational Behavior itu yang pertama ini jadi seperti ini teman-teman mahasiswa. Ada gambarnya tak share dulu. Saya coba sampaikan terkait ini contoh sederhananya sih, tapi ini masih dalam bentuk cerita mungkin dari buku kita. Ya buku yang akan kita pakai nanti. Bentar.
Di sini teman-teman mahasiswa. Nanti di buku contohnya seperti ini. Saya melihat ini. Nah, sudah terlihat? Ya, udah Bu. Ya, di sini ada cerita terkait, nanti besok kita bisa ini, secara umum sih ceritanya seperti ini. Jadi, ini. Nah, teman-teman pernah dengar Lyft nggak sih? Lyft. Jadi hampir sama kayak kalau kita namanya ada Grab, ada Gojek. Nah, di Indonesia mungkin lebih populer seperti itu. Grab, ada Gojek. Kemudian ada Uber juga ya. Nah, ini salah satu cerita yang menarik sih sebenarnya. Jadi cerita ini tentang salah satunya contoh aja sih buat gambaran yang untuk tugas itu. Kalau di kelasnya Bu Sarah sih beliaunya pengen ada kasus. Tapi kalau saya sih, menurut saya dari cerita sederhana seperti ini bisa buat bahan sih teman-teman mahasiswa. Kalau saya sih mungkin preferensi tugasnya akan bentuknya seperti ini untuk presentasinya jadi teman-teman bikin recording gitu yang tadi kelompok berdua atau 3 ya. Jadi teman-teman cerita salah satu company, perusahaan. Misalnya contohnya ada Gojek, ada kalau mungkin di Jakarta ya Gojek, Grab itu. Atau yang karena kondisi pandemi teman-teman cari di sekitar teman-teman aja. Jadi contohnya ini salah satu yang saya angkat di sini ada Lyft. Lyft itu jenisnya sama mungkin kayak Uber juga, tapi yang ada di Amerika. Di sana teman-teman di sini itu di sana itu jadi ada ceritanya itu Lyft itu di mana para CEO-nya itu awalnya atau mereka itu punya ada suatu masalah di mana banyak sekali di traffic ketika ada traffic jam atau kepadatan lalu lintas seperti itu kan kemacetan itu di sana mungkin banyak kendaraan yang istilahnya cuman menghabiskan waktu banyak di jalan, mereka nggak bisa jalan di situ, jadi mereka padahal di situ istilahnya ada waktu yang dihabiskan, kemudian di sana ada banyak juga mereka ada juga orang yang berkendara, misalnya satu mobil itu cuma dipakai sama satu orang, di mana di sana istilahnya ada banyak juga di sini teman-teman. Ada 70 car seat unused, jadi di sana ada istilahnya tempat-tempat yang kursi yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian infrastrukturnya menjadi tidak maksimal kan, jadi istilahnya jalan itu padat itu. Kemudian tadi saya sebenarnya mau coba pakai play YouTube sih sebenarnya, ada story-nya dari Lyft itu seperti apa, cuman tadi koneksinya kayaknya kurang bagus sih. Coba saya lihat kalau misalnya ini YouTube. Ini sebentar. Cerita yang menarik itu jadi dari awalnya seperti itu, jadi pandangan mereka bahwa di sana masih banyak kondisi tersebut kalau ada yang kosong gitu loh. Kemudian ada ide kalau di kita kayak ada namanya ini teman-teman, ada Grab Share. Nah gitu, Grab Share tuh kayaknya dulu ada deh pernah. Jadi ketika teman-teman naik suatu kendaraan yang itu nanti misalnya masih ada seat atau masih ada tempat duduk yang tersisa, misalnya bak mobil itu cuman sendiri, nah nanti masih ada kosong, nanti ada teman-teman yang ikut nebeng apa-apa ya itu istilahnya dulu kalau di Jakarta namanya, saya agak lupa. Jadi nanti itu biayanya misalnya ya di situ bisa barengan gitu, bisa dibayarin barengan, nah gitu ide-ide kayak gitu contohnya. Misalnya kalau di Amerika ada namanya Lyft. Nah, di sana di Lyft itu kita coba pelajari. Ternyata di sana Lyft itu jauh lebih baik dibandingkan Uber karena di sana Lyft itu mereka berusaha untuk lebih memahami
dan juga menghargai ini employee-nya. Jadi employee feel appreciated atau mereka benar-benar lebih dihargai karena nanti ada reward, kemudian nanti bagaimana mereka lebih welcome ke atau friendly atau lebih dekat dengan customer-nya. Jadi istilahnya bagaimana langkah-langkah sederhana mungkin secara sosialnya bagaimana gitu. Teman-teman bisa lihat coba analisis seperti itu. Kemudian pendekatan yang mereka gunakan itu seperti apa gitu. Kemudian selanjutnya, jadi nanti bagaimana kaitannya dari individu, jadi bagaimana mereka apa namanya tadi menghargai ya individu dari masing-masing drivernya itu seperti apa, penghargaan yang diberikan seperti apa, sehingga nanti di dalam suatu grup atau kelompok yang nantinya kita pelajari nanti itu di kelompok itu bagaimana kita bersikap sehingga dalam suatu organisasi nantinya dalam kelompok tadi bisa memberikan suatu nilai positif yang akhirnya meskipun lift itu profitnya tidak begitu tinggi, justru ada potensi apa namanya mengalami kerugian, tapi dia memiliki suatu apa namanya brand awareness yang positif, istilahnya nilai positif di hadapan customer karena mereka bisa mempunyai menghargai itu tadi ada drivernya sebagai mitra seperti itu. Nanti rekan-rekan mahasiswa coba melihat apa namanya untuk yang nanti mungkin planning untuk tugasnya nanti rekan-rekan mahasiswa bisa melihat jadi usaha di sekitar kalian yang bagaimana sih cara bagaimana mereka memperlakukan dari individunya itu seperti apa, mungkin level karyawannya seperti apa, kemudian nanti di dalam teamwork-nya itu seperti apa, nanti teman-teman ceritain, kemudian nanti di dalam level organisasinya seperti apa gitu. Paling sekitar untuk videonya 5-10 menit seperti itu sih, nanti teman-teman cerita gitu, nanti dikumpulin aja. Oke, kemudian untuk gambarannya sih seperti itu. Sebenarnya ada sih tadi saya mau play video, cuman karena koneksinya di sini agak kurang ini ya, maaf ya, koneksinya kurang bagus, stabilin tadi agak lama banget. Kemudian jadi saya cuma langsung aja saya sampaikan. Kemudian untuk nanti yang ada pembicara tamu, nanti kami sampaikan lagi untuk rencananya. Terus untuk perkuliahan sih, insya Allah ya nanti absensinya ini ya teman-teman, sembari saya ngecek, jadi nanti modelnya sama ya. Nanti saya berikan QR code, nanti saya panggili untuk cek kehadirannya juga. Jadi untuk teman-teman diharapkan nanti untuk bisa ikut terlibat juga di kelas kita. Oke, silahkan ada pertanyaan untuk kelas kita perkenalan hari ini. Bu, saya mau nanya Bu. Ya. Yang tentang presentasi penilaian. Presentase penilaian ya itu. Itu Mau kan ada tadi, ada referensi dari teman-teman mahasiswa. Sebentar. itu baru dari saya sih Bu, nggak tahu kalau dari yang lain setuju apa Nggak apa-apa, kita bahas dulu. Sebentar ya, tak buka dulu. Kemarin itu ini baru dari saya sih. Kalau dari Bu Sarah katanya biasanya ini ditawarkan dulu ke mahasiswa. Nah, itu monggo mau gimana teknisnya kita? Mau apa namanya teman-teman mahasiswa ikut ini? Ada perubahan? Silahkan. Nggak apa-apa. Saya terbuka sih. Nanti tapi ini ya untuk persetujuannya kita nggak one by one tapi satu kelas setuju apa enggak gitu ya. Iya Bu. Kalau ini Mas siapa? Mas siapa? Ini dari Mas siapa? Mas Rian Bu. Mas Rian. Mas Rian gimana? Ada ide? Kalau dari saya keaktifannya 10 aja Bu, kuisnya jadi 20. Oh, kuisnya di 20. Oke. Iya. Tapi nggak tahu kalau dari teman-teman setuju apa enggak. 10 kuisnya kita dapetin 20 ya. Nanti kalau saya sih kayaknya rencana kuisnya pertanyaan-pertanyaan singkat aja sih, jadi nggak terlalu berat aja, mungkin di tugas.
nggak terlalu kayak kuis di Google Classroom gitu ya Bu, atau di LMS gitu kita Iya, ngirim. nanti. Nah, tapi maksudnya nggak usah yang berat-berat aja sih Mas. Mungkin agak beratnya nanti di tugas ya, yang agak mungkin panjang gitu loh. Karena nanti kalau nggak salah kemarin Bu Sarah juga bilangnya ini ya, kita lebih banyak ini melihat nanti cara perspektif teman-teman melihat suatu kasus itu seperti apa gitu loh. Jadi mungkin kalau kuis mungkin nggak bisa ini sih Mas ya, takutnya nggak bisa nangkap terlalu banyak. Kalau mungkin di tugas nanti teman-teman bisa mengeksplor atau lebih banyak menyampaikan ide kalian. Misalnya ada kasus A, kalian memberikan tanggapan apa bisa diuraikan seperti itu. Kalau di kuis takutnya nanti ini nggak sih terlalu ini ya, nanti ke terlalu banyak atau ini ya. Nanti saya mungkin banyaknya teman-teman bisa menyampaikan banyak apa namanya masukan atau pandangannya nanti di assignment atau tugasnya. Gitu. Sama terkait sama kasus tertentu gitu aja sih. Banyak cerita kayaknya Mas kalau di kita ntar mata kuliahnya. Terus gimana teman-teman yang lain? Ada tanggapan untuk keaktifannya? Ada? Monggo, silahkan. Bu mau tanya. Aduh, ya silahkan. Gimana? Itu kan untuk aktif kan bobotnya kan 12% ya Bu. Itu iya, sudah termasuk presensi belum Bu? 12%. Iya, awalnya iya sih Mas. Nanti kalau saya berharapnya itu jadi sekalian teman-teman datang. Karena kalau saya kemarin menilai itu, kalau keaktifan kan awalnya mau pakai forum. Ternyata di forum itu nanti kita ternyata ini ya modelnya itu satu bareng ya. Jadi maksudnya saya nggak bisa memonitor cuma teman-teman kelas A atau kelas B saja gitu. Jadi bareng-bareng gitu agak kesulitan mungkin dari segi monitoringnya. Jadi mungkin keaktifannya nanti jadi rekan-rekan bisa ikut di ini apa namanya diskusi kelas tapi mungkin basicnya dari kehadiran teman-teman itu udah memberikan apa namanya nilai untuk ini apa namanya keaktifan tuh dari teman-teman datang ke kelas itu pun saya sudah nilai keaktifannya itu. Apalagi mungkin nanti ada istilahnya plus ya kalau teman-teman aktif tentunya kan ada suatu reward gitu. Itu sih. Tapi basicnya teman-teman udah hadir di kelas pun saya sudah mengapresiasi kehadiran teman-teman gitu. Gimana? Silahkan. Ada yang lain? Memberikan tanggapan? Monggo. Kita open discussion untuk apa namanya pembobotannya di sini. Berarti itu dibagi dua ya Bu? Keaktifan 6%, presensi 6% ya? Oke. Cuma basicnya mungkin kalau kehadiran sekali udah hadir dapat ya Mas ya kayaknya. Maksudnya nggak terlalu ini karena pandemi juga. Jadi ketika teman-teman datang pun udah ini. Ada? Ini kuisnya berapa kali ya Bu? Rencana ini Mas, bentar saya lihat RPS-nya dulu. Kuisnya itu kita di sebelum UTS ada 3 kuis Mas. Kemudian nanti mulainya dari minggu kedua. Minggu kedua itu saya mulai kuis dulu. Kemudian baru saya balik kemudian assignment, ada tugas di week ketiga. Ini coba saya lihat ini ya, kelihatan nggak? Ada toh? Nah, di week keduanya saya coba kasih ini kuis, kemudian ada tugas, kemudian ada kuis lagi, saya lompat-lompat aja sih. Biar nggak terlalu ini banget kalau assignment semua. Kemudian nanti jadi ada 3 tugas, ada 3 kuis di sebelum UTS. Kemudian kita nanti ada UTS, terus ada kuis juga di setelah UTS-nya 3, terus nanti ada tugas ya. Yang tadi yang jadi mungkin agak ini nanti di sini ya 14 sama 15. Ini sebenarnya kemarin ada ini sih di proporsi
apa, karena sebenarnya kemarin saya pribadi mau menghilangkan yang bagian presentasi itu sebenarnya, rekan-rekan mahasiswa yang untuk tugas presentasi itu sebenarnya saya mau menghilangkan itu, jadi saya cuma tugas biasa aja, jadi biar teman-teman nggak repot. Tapi dari Bu Sarah kemarin ada apa namanya, ada masukan gitu, diskusi untuk coba apa namanya, kita ada pengumpulan, jadi teman-teman ada tugas timnya gitu, jadi untuk diskusi seperti itu. Cuman beliau kemarin kan mau menyampaikannya ada kasus gitu, kemudian nanti teman-teman pilih kasus terus dianalisis gitu. Saya mikir kalau misalnya nggak ini juga kan bingung, pandemi juga sih, saya mikir kenapa nggak ambil yang di ini aja sih. Kemudian inisiatif saya coba kalau misalnya teman-teman mahasiswa mempelajari yang ada di sekitar kalian aja. Jadi yang kalian paham aja lah di sekitar kalian, coba kalian lihat dari perspektif 3 determinan yang kita tentukan tadi, individu, kemudian tim ya, kelompok, grup gitu tadi, kemudian dalam satu organisasi gitu aja sih. Jadi dari istilahnya kayak resume dari seluruh mata kuliah kita, tapi di sekitar teman-teman. Untuk teamworknya tadi yang ke-14 ya. Nah, ke-15-nya nanti yang ada apa, pembicara tamu tadi. Untuk nanti teman-teman dirangkum aja nanti apa yang beliau sampaikan, seperti itu sih. Kalau rinciannya sih kemarin saya buat yang dari Bu Sarah ini, jadi ada di RPS-nya itu saya buat nanti ada dibagi, ada dari mulai identifikasi apa ya. Nah, ini ada identifikasi masalah. Nah, di sana nanti beliau sampaikan apa, ada rumusannya, kemudian ada pembahasan atau penyelesaiannya, kemudian kesimpulan, struktur secara umumnya seperti itu. Jadi kalau mau lebih dalam bentuk terstruktur, kalau misalnya ini sih kemarin ada dapat masukan dari Bu ini Bu Sarah juga, kalau ringkasan gitu juga tidak apa-apa gitu sih. Itu sih rencana teman-teman. Nanti ini kan saya sampaikan planning secara umum dulu. Nanti saya apa istilahnya, tugas resminya nanti saya sampaikan melalui LMS gitu. Gitu teman-teman mahasiswa. Gimana? Ada tanggapan yang lain? Untuk tadi, ada skor, ada pertimbangannya, yang lain gimana? Kita open discussion santai aja sih, nggak terlalu karena kondisi pandemi juga. Gimana teman-teman yang lain? Kemudian nanti kalau untuk materi sih insya Allah saya coba nanti kalau misalnya habis apa kita perkuliahan ya, recordingnya insya Allah saya kalau bisa nih nanti upload di YouTube gitu, nanti bisa di ini apa namanya, saya share linknya misalnya kalau ada teman-teman yang butuh untuk recordingnya. Kalau untuk materi nanti tetap saya share-nya di ini aja, LMS aja sih untuk materi itu, tapi nanti kita tetap ada kelas sih untuk pertemuan hari biasa itu, kita tetap bahas nanti apa, misalnya kasus apa gitu-gitu, lebih banyak cerita sih kayaknya di mata kuliah kita gitu. Teman-teman gimana? Ada tanggapan? Monggo, silahkan. Ibu mau nanya yang tentang tugas presentasi itu, Bu. Gimana? Itu nanti kita kan bikin kelompok. Terus nanti kita presentasinya dalam bentuk video gitu kan, Bu? Iya. Jadi kayak masnya bikin apa, Google Meet gitu, berdua apa bertiga, nanti ngejelasin aja soal tadi yang contoh itunya, terus di-record aja gitu. Gitu aja sih Mas. Tapi kan durasinya saya nggak usah panjang-panjang, 5-10 menit aja. Dikit, jadi poin-poinnya aja. Soal analisis kalian terkait di apa perusahaan ya di sekitar kalian gitu. Nggak terlalu. Kalau yang kelasnya Bu Sarah sih saya kurang tahu juga kalau beliaunya mungkin ngangkat kasus atau gimana. Tapi insya Allah kalau yang di saya nanti itu aja sih. Sebenarnya maksudnya sekitar aja Bu, jangan sulit-sulit. Jujur saya kemarin ininya aja mau saya ilangi yang tugas presentasi, tapi karena beliaunya kan ini tim teaching ya teman-teman mahasiswa, jadi saya agak nanti ini juga sih, kemarin kan ada ini dari apa pemberitaan dari akademik harus ada penyesuaian kan antara dosen gitu, ya udah deh
saya coba sesuaiin dari itu. Saya jujur kalau pandemik itu saya teman-teman udah mau belajar itu pun saya udah mengapresiasi banget gitu loh ketika pandemi itu, karena kan tahu sendiri kondisi ya yang internet lah, yang kuota lah, yang berbagai ini pun saya mengapresiasi kalian udah bisa belajar bareng itu udah alhamdulillah, terus nanti bisa ikut dalam menyelesaikan tugas pun alhamdulillah itu udah saya apresiasi positif. Cuman karena beliaunya mungkin ada ini daripada nanti ada di kelas lain juga ada tugas serupa, ya udah deh saya iniin. Tapi secara umum gambarannya kalau di saya di kelas saya, jadi nanti saya mengampu kelas A sama B kalau nggak salah. Insya Allah sih gambarannya kayak gitu aja sih. Jadi di sekitar kita aja terkait tadi ya individu, grup sama satu organisasi gitu. Antara 5 sampai 10 menit. Nggak usah susah-susah. Oke. Ntar di kalian record, kemudian recordnya nanti dikirim itu. Nanti email atau apa mungkin nanti teknisnya saya informasikan lebih lanjut. Seperti itu aja sih. Gimana? Ada tanggapan? Monggo. Halo, kelas A, gimana? Gimana? Nanti kalau udah nggak ada masalah sih nanti kita iniin aja. Kita fixin nilainya tadi gimana. Ada masukan tadi, ada rekan kita, Mas Rian tadi, untuk keaktifan tadi ya. Mau jadi 10, kuisnya 20 gitu. Bagaimana? Iya, Bu. Nah, tanggapan teman-teman yang lain gimana? Gimana yang lain? Kalau pada diem berarti setuju ya? Tahu ini cuek. Coba. Iya, kalau saya nggak apa-apa. Masalahnya kita juga nggak pandemi ya. Kalian sampaikan apa yang pengen di ini nggak apa-apa. Tapi maklum ya kadang-kadang cuma ini ya, kadang kalau di chat gitu saya harus buka. Jadi kalau misalnya ada yang nyampein langsung gitu gantian nggak apa-apa. Monggo. Ibu, saya Hoiriah. Ya, monggo. Gimana, Kak? Kuisnya itu kalau misal 15 itu bisa nggak, Bu? Kuisnya 15. Terus? Iya, terus gimana? Poin 3-nya ke tugas, sama yang keaktifannya 10, poin 2-nya masuk ke tugas, jadi di tugas itu 35. Oh, tugasnya pengen lebih besar ya? Iya, Bu, karena kan tugas itu ada yang individu sama ada yang kelompok. Nah, gitu, Bu, jadi biar lebih ini aja effortnya ngerjainnya. Oke. Jadi, gitu. Mana nih ada opsi? Ada yang nawarin 10, kuisnya 20, assignment tetap 30. Ada yang opsi 15. Ada ya tadi ya, 35 sama berarti 40 ya? Ya, Bu. Izin masuk, Bu. Monggo. Gimana? Sebelumnya tanya dulu, itu kan tugasnya ada kelompok, ada individu. Nah, persentasenya itu yang tugas kelompok berapa, tugas individu berapa ya? Di sini karena kalau saya sih rencana, karena kalau kelompok tuh cuman saya mikirnya teman-teman mahasiswa repot nggak sih kalau misalnya kelompok tuh maksudnya diskusinya dan sebagainya gitu loh. Kalau kemarin kan karena instruksi dari instruksi dari Bapak Rektor, kita sebenarnya memaksimalkan tugas individu. Sebenarnya kemarin itu pertimbangan saya mau saya tawarkan individu semua. Biar nggak repot maksudnya. Tapi ada pertimbangan dari tim teaching itu guru dari kelas sebelah. Nah, itu mintanya ada timnya. Timnya itu nanti saya coba ambil yang ini aja. Timnya yang kalian presentasi itu aja, yang lain individu aja sih. Rencana seperti itu. Jadi karena kita tadi tugasnya ada berapa sih tadi? Sebentar. Hitungannya tadi. Bentar ya. Ini. Ya. Nah, ini rencana tugas 14 itu sebenarnya saya mau, ini tugasnya sih sebenarnya mau ada 7 ya. Ini mau individu, most likely mau individu sih teman-teman. Tapi karena ada pertimbangan itu, nanti mungkin ada di dalam penilaian saya akan ada sesuaiin lagi sih. Gitu.
karena kan ini basisnya sama ya, saya kasih nilai banyak kan nih, di sini presentasinya saya kasih 4 dalam artian yang di ini yang di akhir tuh kan ini basisnya kuisnya agak saya tambahin sih, tapi nanti nggak apa-apa. Kuis itu karena saya formatnya kalau bisa cuman ini aja sih, mungkin menanyakan terkait ini ya teori karena nggak bisa banyak. Kuisnya saya bikin sederhana aja sih kalau kuis. Kalau yang assignment atau tugas nanti saya lihat yang teman-teman ini apa perspektif atau pandangan kalian terhadap suatu kasus gitu. Jadi agak poinnya agak lebih tinggi sih. Di sini saya kasih 4 tuh karena awalnya sebenarnya individu. Jadi ini yang agak berat tuh ini yang di 15 itu loh teman-teman. Tadi ada makalah itu loh yang ada tamu, ada pembicara tamu itu sebenarnya saya kasih yang poin yang tertinggi. Karena ada pertimbangan tadi itu pun belum lama kemarin ya kalau nggak salah itu. Jadi saya udah planning teman-teman tak kasih tugas individu-individu, tapi terus beliaunya ada masukan kayak gitu. Jadinya ada pertimbangan itu kelompoknya. Kalau saya mikir-mikir, ya udah deh kelompoknya tak kasih itu aja gimana yang tugas apa presentasi itu aja sih. Cuma nanti kalau bisa poinnya memang tak tambah lagi karena kan kalian ada effort untuk harus lebih ya. Nanti tak sesuaiin dari segi kuis ini. Kuis ini kan ada di kuis 11, ini ada 4 kan nanti poinnya bisa lari ke situ untuk nambah di poin yang kalian tugas tim itu. Gitu sih rencananya. Jadi maaf ya kalau hitungannya masih ini. Karena kemarin ini pertimbangannya tuh tim teaching ya. Sebenarnya tim teaching tapi saya kan yang tetap bertanggung jawab untuk apa koordinator dari kelas kalian gitu loh. Nah, gitu. Ada tim teaching tuh kadang-kadang ada preferensi yang sedikit mungkin ada gambarannya yang nggak mesti sama gitu loh. Itu saya soalnya ini juga kasihan sama mahasiswa kalau berat-berat lagi pandemi juga. Gitu pertimbangannya sih. Makanya saya bikinnya kalau bisa sih individu mungkin kebanyakan. Gimana teman-teman mahasiswa gambarannya? Kalau yang dari kelas yang lain kurang tahu juga sih saya pertimbangannya gimana. Tapi secara umum kemarin yang ini diskusiin kayak gini. Sebenarnya ada lebih ribet lagi juga sih kalau yang dari beliau ininya apa ya kemarin diskusi dari Bu Sarah itu ada ribet lagi teman-teman. Jadi kuis itu sebenarnya gabungan. Nanti misalnya kalau misalnya ya kuis itu ada yang kemarin misalnya yang beliau ajuin itu kuis misalnya dari week 3 itu bisa gabungan dari week 2 sama week 3 gitu. Saya mikir apa ya nggak nganu ya apa maksudnya itu kan sudah kemarin gitu loh. Jadi nanti takutnya rancu apa kan udah kemarin juga gitu. Saya mikir ya udah yang week ini kita jalanin week ini aja gitu. Saya bikin itu lebih simpel sih. Ada rencana yang dari ini sih kemarin. Jadi ada penggabungan seperti itu juga dari beliau. Kalau misalnya assignment itu misalnya week 5 itu kalian harus mempelajari dari week 3, 4 misalnya nanti gabungan itu jadi akhirnya ketemu materi week 5 gitu-gitu. Jadi agak complicated kalau menurut saya. Saya mikirnya juga di mahasiswa apa ya udah tambah mumet gitu-gitu. Jadi ya saya mikirnya ya yang lebih enak di saya dan juga kalian juga belajarnya enak gitu sih. Iya Bu, jangan kayak gitu Bu, rumit Bu. Ribet. Jadi ada sih sebenarnya ini sebenarnya tak liatin ya teman-teman. Jadi diskusinya, koyoknya keabot banget ya. serius. Jadi saya mikirnya kasihan teman-teman mahasiswa kondisi pandemi juga gitu loh. Diskusinya ini nanti tambahan kemarin sebenarnya. Bentuknya tuh kayak gini yang rencana sebelum jadi ini terus kebanyakan makanya kan karena saya gimana ya bukannya gimana saya mikir saya sendiri kalau jadi mahasiswa kalau kayak gitu juga saya juga mantan mahasiswa jadi ngerasain juga maksudnya beratnya jadi mahasiswa nah ini rencananya tuh kayak gini jadi ada sedikit ini ya ribet juga kan misalnya A1 tuh tugas 1 itu terdiri dari week 1 ditambah week 2 kemudian ini quiz 1 itu ada week 1 week 2 tambah week 3 aku mikirnya astagfirullahaladzim apa ya aku bikin soalnya juga bingung ntar mahasiswanya juga tambah ini nah ini jadi misalnya
A3 itu assignment 3 itu konsepnya gabungan dari week 5 sama week 6 gitu. Gambarnya sih kayak gitu teman-teman. Kemarin rencana dari beliau itu gitu, karena beliau kemarin mengampu ya untuk mata kuliah ini ya, yang tahun sebelumnya berarti dia yang di semester sebelumnya lagi ya, tahun kemarinnya gitu lah beliau yang mengampu mata kuliah ini sih. Kalau saya di sini jadi masih baru, jadi saya pengennya pengen get along aja sih sama mahasiswa juga kalau bisa tuh nggak terbebani, tapi saya juga bisa menyampaikan materinya dengan lancar gitu aja sih. Gitu, gimana teman-teman mahasiswa? Bu, kalau enaknya Ibu aja nggak bisa ya, Bu? Apanya? Kan Ibu udah do the best lah buat kita gitu, kayak nggak ngeribetin, biar Ibu nggak ngeribetin, kita juga nggak ngeribetin. Pengennya sih gitu Mas, jadinya nggak itu, saya juga mikirnya kasihan juga mahasiswa tuh, kadang kan koneksi sama ini kan ya, kalau bisa sih nggak ribet. Yang tadi itu loh tugas timnya itu, nanti soalnya nanti kalau misalnya kan tim teaching itu nanti kalau misalnya saya tanyain di akademik itu harus sinkron gitu loh, dan beliau kan posisinya senior, jadi saya harus menghargai beliau kan, beliau sudah mengampu mata kuliah ini, makanya saya coba mungkin istilahnya pendekatannya gimana biar nggak terlalu susah lah gitu loh. Jadi lewat itu tadi sih tugas-tugasnya saya coba gitu sih. Paling nanti yang ini ya, bicara itu juga sebenarnya dari beliau juga, dari itunya ini menarik juga kok, tapi sebenarnya idenya menarik juga. Cuman saya coba kemas aja biar nggak terlalu berat, itu aja sih. Sama tugas-tugasnya tadi kan, jadi saya pengennya week itu atau tugas di minggu itu ya udah pakainya minggu itu aja, nggak usah ada week berapa tambah week berapa gitu, jadi minggu berapa ditambah pertemuan keberapa gitu. Saya mikirnya nanti apa yang nggak itu kan yang udah kemarin ya udah nggak apa-apa, kecuali nanti misalnya kalau udah di ending kita bikin review gitu ya nggak apa-apa kan, untuk persiapan ya untuk TS atau untuk UAS gitu. Itu sih teman-teman mahasiswa. Ada pertimbangan yang lain untuk nilai tadi? Ada tawaran loh, 10, 20, 15, 35. Gimana? Kalau saya pribadi sih lebih setuju ke AKP, Bu. Jadi lebih ditekankan ke nilainya gitu, ke tugasnya gitu. Tugasnya ya, yang tugas ya. Saya seperti itu. Soalnya tugas kan benar-benar menguras otak. Iya, tugas sih kalau menurut saya. Makanya kan saya di sini kasih cuma UTS sama UAS, yang penting teman-teman ngerjain aja sih gitu. Karena kan biasanya tugas itu juga udah banyak ini ya, udah jumlahnya banyak, kadang-kadang juga ini nggak cuma 1 kali 2 kali doang gitu. Kalau UTS UAS kan nanti cuma di ending-ending gitu, saya cuma kasihnya 20 sama 20 gitu. Tugasku kayaknya effortnya kalian lebih besar ya, dimana harus continue, maksudnya tugasnya selesai besok masih ada tugas lagi gitu-gitu sih. Tadi berarti ada berapa tugasnya? Kalau secara umum sih tadi ya tugasnya saya kasih 4 ya, lebih banyak di situ. Kalau kuis sih kemarin sebenarnya karena kuisnya cuma kemarin saya pertimbangin kalau kuis itu opsinya yang nggak terlalu ini sih, mungkin isian pendek aja sih. Agak teoritikal kali. Kalau yang untuk assignment tugasnya mungkin agak lebih ke teman-teman butuh sedikit mengutarakan pendapat kalian ya. Agak ini sih. Lebih ini kalau assignment-nya nanti di tugasnya. Kalau yang di kuis mungkin kayaknya pertanyaan-pertanyaan singkat aja yang pendek-pendek gitu. Gambarnya seperti itu sih. Gimana? Tadi jadi ada ini ya, yang pro lagi 35 sama kuisnya 15. Gimana teman-teman yang lain? Mungkin suara terbanyak aja lah. Saya ikut suara terbanyak, Bu. Voting aja yuk guys, biar cepat. Biar cepat. Di ini chat aja Pak. Iya, atau gimana? Yang nggak nyampein? Setuju. Di chat aja.
Misalnya tadi kan ada opsi untuk yang ini ya. Siapa tadi yang untuk Mas Rian tadi ya 10-20 yang keaktifan sama kuis berarti tugasnya tetap 30 ya. Di situ ada yang ini 15. Gimana? Dari chat. Ini berarti yang ini ya. Yang 15 sama 35 ya? Iya Bu, yang setuju yang 35 aja Bu. 35. Oke. Nanti saya iniin lagi. Mana tadi? Ini. Ya. Jadi yang ini ya. 15 sama 35. Oke, kayaknya suara terbanyak di itu ya, 15 sama 35. 40 ya. Eh, 40. Ini udah 50. Sama, jadi 10. Itu tadi 15, 35. Kemudian 20-20. Gimana teman-teman mahasiswa? Setuju Bu. Oke deh. Insya Allah itu ya. Itu aja. Biar nggak lama. Teman-teman kalau mau sholat juga. Biar ini kita. Oh iya sama ini ya. Kita kan nanti ini apa namanya untuk mata kuliah itu kan kita perkuliahannya itu jatahnya itu 50 menit ya. Jadi karena waktunya kan dikasih waktu itu dari 14.30 sampai 16.30. Nah, itu kan perkuliahannya 50 menit untuk satu SKS-nya. Jadi nanti kita masih ada sisa 20 menit. Itu mau ditaruh di mana? Monggo saya tawarin ke teman-teman mahasiswa, mau di depan, di tengah, nanti teman-teman misalnya sholat dulu terus balik lagi, atau mau di akhir gitu, 20-nya itu. Di akhir Bu. Enaknya. Di akhir. Gimana teman-teman? Di akhir aja Bu. Ya Bu. Soalnya itu sih tanggung sama asar. Tanggung ya. Ya, waktunya itu loh kita. Kan soalnya fullnya kan cuma 50, berarti nanti kemarin dikasih tahu Ibu Kaprodi itu berarti kita masih sisa ada 20 menit ya. Nah itu kalau mau nanti di belakangnya jadi kita kurangi gitu. Ya Bu, di belakang. Belakang aja ya. Iya Bu. Kemudian tadi ya 15.35 tadi ya. Insya Allah. Oke, jadi sementara sudah ya. Kayak kita udah jam 4 juga, nanti teman-teman mau sholat, lagi perkenalan juga, nggak usah yang berat-berat. Gambarannya seperti itu sih untuk perkuliahan kita. Tadi sebenarnya mau ngeliatin video yang live juga sambil saya jelasin, tapi karena tadi koneksinya di sini kurang bagus, maaf ya teman-teman mahasiswa, besok saya lebih iniin lagi. Mungkin saya udah download siapin dulu baru biar lancar gitu. Biar teman-teman mahasiswa juga sekalian persiapan. Bukunya juga nanti saya upload sekalian kalau teman-teman mau, silahkan untuk mempermudah pembelajaran mau gimana enaknya. Tuh. Tapi ini ya, rekan-rekan mahasiswa mungkin untuk ini kemarin kami dosen dapat informasi atau pemberitahuan gitu. Semacam kayak webinar seminar seperti itu. Jadi rekan-rekan mahasiswa diharapkan kalau bukunya ya untuk kita aja gitu. Karena bukunya itu jujur kemarin saya nanyain ke bagian Mbak Yulia itu yang perpustakaan untuk pengadaan itu gimana gitu loh. Jadi istilahnya di kampus sendiri belum bisa mengcover gitu loh. Jadi istilahnya kita bukunya itu belum secara legal gitu loh untuk diperbanyak. Jadi saya itu share ke teman-teman untuk alasan pembelajaran gitu, untuk kita belajar gitu. Kalau bukunya sih saya ada buku fisik yang di Indonesia, ada bahasa Indonesia namanya manajemen perilaku organisasi untuk bukunya, sama untuk tadi ya Robin bukunya yang dipakai yang bahasa Indonesia ada, teman-teman mahasiswa kalau mau cari. Tapi kalau misalnya nanti yang dari saya juga nggak apa-apa itu, tapi nanti bukunya bahasa Inggris gitu. Tapi lebih enak kok ininya, nanti coba saya bikin materinya yang lebih mudah. Itu aja sih untuk bukunya.
kemarin. Jadi kalau bisa bukunya itu untuk kalangan kita sendiri aja sih. Gitu. Ya, sudah ya. Untuk yang lain sepertinya sudah ya, tadi ketetapannya juga jadi 15.35. Untuk nanti potongnya di belakang ya 20. Insya Allah sih udah sih teman-teman. Tadi ketuanya ya, Mas Ketua tadi. Nanti kalau ada informasi nanti saya japri ke beliau, nanti biar diinformasikan ke teman-teman yang lain. Gitu aja sih. Untuk sementara sih menurut saya cukup dari saya. Gimana teman-teman, ada yang lain? Ada yang perlu disampaikan? Bu, saya mau tanya. Ini berarti linknya itu sama ya Bu buat nanti seterusnya seperti itu? Linknya? Kalau ini saya belum konfirmasi lagi sih, tapi kayaknya iya sih Mas, sama. Karena ini dari akademik ya, kita tadi cuma dapat langsung gitu. Insya Allah sama. Nanti kalau ini nanti saya informasikan lagi. Kalau ada perubahan maksudnya. Iya, sudah, siap Bu. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Mas. Terima kasih juga. Gimana? Yang lain sudah? Kalau Aman sudah, Bu. Insya Allah ya, aman. Nanti kita coba mulai minggu depan ya, biar lebih ini juga untuk pembelajarannya. Nanti saya ini bukunya dulu. Kalian teman-teman kalau mau lihat dulu. Dah, saya kira cukup sekian ya. Ada kekurangan, saya pribadi mohon maaf. Terus saya tutup ya. Untuk teman-teman yang lain, terima kasih ya atas kesediaannya untuk mengikuti mata kuliah hari ini. Pokoknya jaga kesehatan. Semoga semuanya lancar-lancar. Ya, sampai ketemu di minggu depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ibu. Selamat Terima kasih Bu. Sore. Ya.